Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta Satap Kabupaten Konawe Selatan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan salah satu praktek implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami, di mana pada kesempatan ini kami akan menampilkan salah satu praktek IKM, yaitu tentang penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya tidak ingin menyampaikan teori karena saya tahu di sini kita bermacam-macam. Ada 4 mungkin setidaknya. Ada yang sudah mahir, contohnya Pak Iman, alumni guru penggerak itu sudah mahir. Ada yang berkembang sesuai harapan, kami berempat itu berkembang sesuai harapan. Ada yang baru berkembang, ada yang mulai berkembang. Itu tidak usah sebut, nantinya bangga. Nah, gitu Pak ya. Jadi ini juga praktik baik, karena pasti anak baik. Makanya judulnya hanya cerita saja. Cerita implementasi kurikulum Merdeka. Nah, baik teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau yang lalu di SMP 13 kita sudah mendapatkan teorinya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari teman kita alumni guru penggerak. Saya hanya menyampaikan praktiknya. Jadi apa-apa yang kita sudah kami lakukan pada tahun pelajaran ini. Saya akan menampilkan salah satu tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila kearifan lokal. Topiknya adalah Lulo, tari khas budaya Tolaki, kebanggaan. Alur cerita yang saya gunakan adalah alur STAR. Yaitu STAR itu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Kita mulai dengan situasi. SMP 24 Konser mulai melaksanakan IKM pada tahun 2022-2023 dengan jalur mandiri berubah. Jadi untuk tahun ini kami tahun kedua. Didampingi fasilitator, didampingi BGP dan DPMP. Kemudian mendapatkan sedikit dana untuk melaksanakan program tersebut. Ini beberapa tantangan yang kami temui dalam mengimplementasikan P5. Yang pertama, pemahaman guru masih sangat terbatas itu di awal-awal. Kemudian yang kedua, ketersediaan modul di PMM untuk diadaptasi itu masih sangat kurang. Apalagi tentang tema yang kami pilih, yaitu kearifan lokal Sulawesi Tenggara. Tidak ada di PMM, sehingga tidak ada yang bisa kami adaptasi. Selanjutnya, kolaborasi tim fasilitator kurang kompak. Saya kira ini masalah umum ini, baik dalam perencanaan maupun dalam tahap aksi. Kemudian yang keempat, tingkat kedisiplinan murid dalam melaksanakan tugas atau tagihan tepat waktu itu masih kurang. Itu tantangannya. Kita lanjut ke aksi. Jadi untuk kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di awal tahun pertama kita melaksanakan dulu rapat Dewan Guru. Apa yang dibicarakan dalam rapat Dewan Guru itu? Yang pertama adalah analisis karakteristik daya dukung sekolah untuk penentuan rancangan tema proyek. Jadi kita menganalisis daya dukung sekolah, sarana dan prasarananya, gurunya, siswanya, dan sebagainya. Kemudian dalam rapat itu juga ditentukan tim fasilitator dan koordinator proyek. Dalam satu jenjang kelas itu ditentukan 3 tema proyek. Jadi tema itu yang sudah ditentukan itu ada 7 kalau tidak salah, tinggal kita pilih 3. Kemudian di sekolah kami masing-masing tema itu diampu oleh 3 orang fasilitator. Kemudian masing-masing jenjang kelas dipimpin oleh 1 koordinator fasilitator. Jadi ada koordinator untuk kelas 7, ada koordinator untuk kelas 8. Seperti itu. Jadi itu yang pertama, rapat Dewan. Ini SK-nya Bapak Ibu. SK tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar. Ya. Kita lihat untuk kelas 7 ada koordinatornya,
Pak Saiman. Kemudian ada 3 tema, masing-masing tema 3 fasilitator. Kelas 8 juga koordinatornya 1 orang, Ibu Nurdiana. Kemudian masing-masing tema diampu oleh 3 orang fasilitator. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan rapat, kita melaksanakan penggalian ide siswa. Jadi masing-masing fasilitator ini masuk di dalam kelas untuk melakukan penggalian ide. Jadi siswa yang memberikan ide. Kita menentukan temanya, siswa yang menentukan idenya. Ide ini, dari penentuan ide ini kita mendapatkan topik. Dari masing-masing tema itu, misalnya tadi temanya kearifan lokal, bersama siswa ditentukan topiknya. Jadi di situ kan berkembang. Ada yang memilih kuda lumping, karena di sana ada juga orang Jawa. Ada yang pilih yang lain. Nah, ternyata mungkin yang untuk fasil ini yang dipilih adalah luloh dengan berbagai macam pertimbangannya. Jadi ya luloh. Nah, setelah penggalian ide siswa, maka tim fasilitator tadi apa yang dilaksanakan dalam rapat itu adalah menentukan dimensinya. Jadi dari tema topik kita tentukan dimensi. Dimensi itu dari 6 dimensi proyek penguatan profil Pancasila itu, maka setiap tema itu kita mengangkat 2 sampai 3 dimensi. Jadi misalnya dimensi beriman, dimensi mandiri, kreatif dan sebagainya. Itu kita pilih. Setiap tema 2 sampai 3 dimensi. Kemudian setiap dimensi 1 sampai 3 elemen. Kemudian setiap elemen 1 sampai 3 sub elemen. Jadi inilah yang dibicarakan dalam rapat tim fasilitator. Setelah rapat, ini kita sudah dapat tadi kerangkanya. Setelah rapat kita lanjutkan dengan asesmen awal. Asesmen awal diberikan kepada siswa. Apa gunanya? Untuk penyusunan modul. Yang pertama, kemudian bagaimana kita memotret kesiapan peserta didik. Sudah sampai di mana kesiapannya, sehingga kita bisa membuat langkah awal di dalam menyampaikan pembelajaran. Kebutuhan diferensiasi, pengembangan alur dan kegiatan proyek, serta penentuan perkembangan sub-elemen antar fase. Ini dokumentasi asesmen awal. Kemudian setelah kita melakukan asesmen, kita menyusun modulnya. Kita menyusun modulnya, dasarnya ini panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dari Kementerian. Kemudian yang kedua, SKB tentang dimensi elemen dan sub-elemen pada profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Itu dasar pembuatan modul. Kemudian ini beberapa modul yang ada. Ini modul kewirausahaan, kreativitasku, peluang usaha masa depanku. Kemudian ini luloh yang kita bahas sekarang, hari khas budaya Tolaki. Ini anyaman rotan. Di Olas itu kalau lewat banyak rotan. Nah, ini juga diangkat sebagai salah satu tema kearifan lokal. Kita masuk ke modulnya. Jadi ini modul yang ditampilkan. Identitas penyusun yang pertama, nama, NIP, dan seterusnya. Kemudian profilnya, tema kearifan lokal, topik, luloh tarikh khas Tolaki kebanggaanku, fase D, kelas 7. Durasinya adalah 39 jam pelajaran. Kemudian ada deskripsi singkat proyek. Saya tidak bisa baca, terlalu kecil. Yang penting bagian-bagiannya saja Bapak Ibu ya. Ya. Oh iya. Deskripsi singkat proyek, kemudian tujuannya itu memuat dimensi. Jadi dimensi yang kami angkat itu ada 3. Dimensi berkebinekaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya, sub-elemennya dan kompetensinya. Ini berasal dari buku tadi. Dimensi elemen dan sub-elemen pada kurikulum Merdeka. Jadi ini isinya itu mengacu pada buku yang tadi. Kemudian yang ketiga, rubrik akhir proyek. Jadi rubrik akhir itu juga mengacu di situ. Ada tujuan, kemudian belum berkembang, jadi itu nilainya nanti. Belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan
sangat berkembang. Itulah nanti nilai akhir dari proyek kita, bukan 1 sampai 10, bukan. Nah, seperti itu. Kemudian aktivitas. Aktivitas juga itu mulai dari asesmen awal, kemudian ada 3 tahap. Ada tahap pengenalan, ada kontekstualisasi, ada aksi, dan ada refleksi. Jadi itu ada 4 tahap aktivitas. Kemudian di modul yang hari ini saya bawa itu ada 12 aktivitas, berarti ada 12 pertemuan. 12 pertemuan dalam 1 tahun. Saya akan tampilkan 1 aktivitas 3. Aktivitas 3 ini persiapan alat dan bahan, laptop dan infocus, instrumen wawancara. Kemudian materinya definisi, asal-usul, sejarah, jenis-jenis, dan ketentuan pelaksanaan LULO. Kemudian aktivitas ini menggunakan alur merdeka. Alur merdeka itu kalau yang grup penggerak sangat hafal ini. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Jadi ini saya tunjukkan aksi nyatanya. Ini aksi nyata yang harus dilakukan oleh siswa. Setelah pembelajaran ini, siswa harus melakukan yang pertama, fasilitator memberikan penugasan kelompok untuk melaksanakan wawancara dengan memperhatikan etika berbicara dan bertanya sesuai instrumen wawancara hasil diskusi. Yang kedua, fasilitator mengingatkan agar melakukan perekaman suara dan atau video wawancara dengan terlebih dahulu minta izin kepada narasumber. Yang ketiga, setiap kelompok membuat laporan hasil wawancara, sistematika laporan sesuai format instrumen dan dapat dikembangkan oleh masing-masing kelompok. Kemudian di bagian akhir modul ada asesmen sumatif. Kemudian ada tes lisan dan performance. Performance itu nanti pada saat gelar karyanya. Nah, itu dinilai di situ. Nah, ini ada lampirannya, kemudian penyusunnya, dan mengetahui kepala sekolah. Nah, itulah tadi sekilas tentang modulnya. Kita lanjutkan teman-teman tentang aktivitasnya. Ada beberapa dokumentasi aktivitas. Yang pertama, ini aksi nyata siswa melakukan wawancara. Jadi tadi aksi nyata tugasnya, inilah dokumentasinya. Dokumentasi siswa melakukan wawancara kepada masyarakat. Aktivitas pembelajarannya. Nah, ini siswa setelah melakukan pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian untuk latihannya, karena ini adalah LULO tradisional menggunakan gong, maka kami menggunakan masyarakat untuk pelatihnya. Jadi ini gambarnya, pelatihannya ini. Ini siswa yang dilatih. Sedikit saja. Kemudian untuk pelatih tarinya, tari pelatih gongnya, ini pelatih tarinya. Kami juga menggunakan dari masyarakat, ini pelatih tari. Nah, ini latihan persiapan gelar karya. Yang terakhir ini adalah gelar karya. Gunanya gelar karya itu adalah sebagai bentuk apresiasi peserta didik yang telah menyelesaikan suatu proyek. Kemudian manfaatnya, ada beberapa manfaatnya. Perayaan dan penghargaan kepada peserta didik yang telah menguras energi, waktu, dan pikirannya untuk ber-P5. Meningkatkan kepercayaan diri bagi peserta didik karena dituntut untuk memamerkan hasil karyanya. Kemudian menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik untuk membuat proyek
sebaik mungkin. Itu ada beberapa motivasi sehingga gelar karya itu perlu dilaksanakan. Ini ada beberapa dokumentasi penampilan lulo tradisional untuk kelas 7. Jadi di kelas 7 ini ada 3 kelompok yang kami tampilkan ini yang terbaik. Kemudian rapornya, ini rapornya Bapak Ibu. Ini rapor tahun lalu, karena tahun ini kan belum ada. Rapornya itu 1 tahun. Jadi ini rapor tahun lalu, yang sekarang sudah kelas 8. Ada deskripsinya, proyek 1, sampahku tanggung jawabku, proyek 2, tadi dulu kebanggaanku, proyek 3, bahagiamu, bahagia kita semua. Jadi ada deskripsinya, kemudian nilainya. Nilainya yang tadi ini berkembang sesuai harapan semuanya ini. Untuk berkebinekaan global BSH berkembang sesuai harapan, bergotong royong juga berkembang sesuai harapan, dan kreatif berkembang sesuai harapan. Ini refleksi yang terakhir. Jadi di akhir kegiatan itu kita melakukan refleksi. Refleksi kepada guru. Ini pertanyaannya. Pertanyaan kepada guru. Kemudian ini jawabannya. Apa yang paling Anda kuasai tentang modul P5? Mengapa Anda sangat menguasainya? Nah, ada jawabannya. Nah, ini satu lagi. Kalau Pak Mulis dia tahu ini, nah, sahabatnya. Saya punya mentor itu. Nah, ini refleksi siswa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Jadi sebelum saya